9 item yang menurut pemohon itu dihitamkan. Yang saya juga tidak mengerti apakah ini bisa menjadi data atau tidak. Tanggal legalisasi, tanggalnya ini disembunyikan juga, tanggal kapan legalisasi. Dan ke-8 itu tanda tangan rektor UGM. Ke-9 itu terakhir tanda tangan dekan UGM pada masa itu. Ya, terasa itu. Baik, terima kasih Ketua. Pertama, Kan ya 9 item ini merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan betul dasar pertimbangan utama saudara sehingga 9 item itu dihitamkan begitu. Ya, data pribadi kita yang dilindungi dengan undang-undang KIP, undang-undang Adminduk. Satu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, langkah yang dilakukan Mirwan MS meninggalkan Aceh Selatan di tengah bencana sangatlah fatal. Bima Arya mengatakan Mirwan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Bima Arya menambahkan para kepala daerah sudah diingatkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk bersiap-siap menghadapi bencana di wilayahnya masing-masing. Namun masih ada saja kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di saat bencana terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci.
Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 9 item yang menurut pemohon itu dihitamkan. Yang saya juga tidak mengerti apakah ini bisa menjadi data atau tidak. Tanggal legalisasi, tanggalnya ini disembunyikan juga, tanggal kapan legalisasi. Dan ke-8 itu tanda tangan rektor UGM. Ke-9 itu terakhir tanda tangan dekan UGM pada masa itu. Ya, saya itu. Baik, terima kasih Ketua. Pertama, Kan ya 9 item ini merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Betul, pertimbangan utama saudara sehingga 9 item itu dihitamkan begitu. Ya, Data pribadi itu tadi yang dilindungi dengan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Adminduk. Satu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan.